Tepuk tangan buat Andro. Komika selanjutnya, inilah dia, Fadol. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Masih semangat? Boleh minta tepuk tangannya buat kita semua. Ya Allah, astagfirullah. Ini acara apa sih? Tadi ada yang bahas Kristen, ada yang bahas astagfirullah. Istighfar bareng-bareng yuk. Astagfirullah Rabbal baraya. Yuk kita bahas yang enteng-enteng dulu. Saya Fadol, saya dari Brebes. Kita bahas pendidikan. Berita ada yang viral di dunia pendidikan. Anak petani Brebes diterima di 5 kampus favorit Amerika Serikat. Gokil, tepuk tangan dong. Diberitakan di mana-mana, di Kumparan, Tribun Jateng, Tribun Brebes, Tribun Tegal, Tribun GBK. Semua tribun memberitakan. Asik deh. Tapi saya iri gitu, karena apa? Itu diterimanya di luar negeri loh. Saya aja susah buat diterima di dalam negeri. Saya pernah daftar bang, ditolak padahal saya ngincer sastra Jawa. Ya Allah. Saya kurang Jawa apa bang? Saya Fadol, Brebes, Jawa Tengah, Jawa. Ibu saya namanya Tarmi, Jawa. Ya Allah. Bapak saya namanya Pramono, kurang Jawa apa bang? Bahkan presiden saya Prabowo Subianto. Maksudnya orang Jawa ditolak di jurusan sastra Jawa bang. Bahkan saya apal huruf pasangan dan sandangan bahasa Jawa. Hono coroko doto sawolomo gotep botong okirek. Apal saya. Oh boleh deh, boleh dites nih. Tatonya Mak Igun ada yang Jawa. Nah. Ini Bali. Oh itu aksara Jawa, Mak Igun. Ini aksara Jawa. Ada yang aksara Jawa, yang di bawah Bali. Saya baca nasi kulit Mak Igun. Wah, udah beneran loh. Beneran. Iya, sedangkan yang diterima di sastra Jawa itu teman saya, namanya Herman. Kurang Jawa. Ibunya Susi dari Priuk, bapaknya Mulyana dari Bekasi. Mulyana kan bukan Jawa, yang Jawa Mulyono. Udah mah masuknya susah. Pendidikan sarjana itu 90% sarjana tidak bekerja sesuai bidangnya. Saya percaya itu. Terbukti si Herman sekarang jadi apa? Buka soto Lamongan. Iya, Lamongan dari Jawa. Maksud saya kalau mau buka soto Lamongan gak usah sastra Jawa. Ngambil aja jurusan tata boga tuh. Kacau, gak usah jauh-jauh deh Kiki Saputri. Pendidikan bahasa Inggris jadi komedian. Kenapa Ki? Tapping Falcon lebih gede dari guru honorer. Itu betul. Oke, dari pendidikan kita geser ke Hulek Bencong. Enggak, super mega bintang. Tepuk tangan buat beliau. Dia ini di dunia fashion udah cukup Lambretta Lamborghini. Itu bahasa beliau ya. Sengaja saya pelajari. Udah 20 tahun terbukti dari bisnis fashionnya. Rame di semua kota, ada cabangnya. Tapi satu yang gak ada di Brebes. Gua tantang dah lu Igun, buka no di Brebes. Gua yakin petani bawang lebih memilih beli tanah ketimbang beli baju mewah. Dan juga satu fakta, Igun ini dekat dengan Ayu Ting Ting, Rosa, Cita Citata. Dari sini kita tahu kalau dia tipenya yang kecil-kecil. Gue yakin tung sahur dipakein gamis juga mau tuh. Tung. Kenapa yang kecil-kecil nggak takut apa kalau jalan disangka masain the bear? Satu hal yang masih terngiang saat ini yaitu dari dulu sampai sekarang saya selalu memperhatikan FYP TikTok, yaitu dia selalu muncul di FYP saya tentang sinetron Peri Kecil Ayah. Di mana di situ ceritanya waria yang bertobat.
Ketika dia jadi waria, banyak yang mengagumi, banyak komentar. Wah, kayak nggak acting. Terlalu mendalami peran. Emang nggak acting. Tapi akhirnya si waria ini tobat. Ini dia cuplikannya. Ada gila. Ada. Oh, mewah ya dia. Mewah. Nah, ini baru acting, teman-teman. Respect, saya respect. Observasinya berapa lama, Maigun? Benar. Menjadi sosok yang jauh dari diri sendiri. Lu benar. Lu benar. Satu lagi tadi dia bilang Allah melaknat seseorang laki-laki yang merubah dirinya. Ya. Gimana rasanya menelan ludah sendiri? Sekian saya Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus. Akhirnya ya. Roastingnya bagus. Keren. Di tengah-tengah roastingnya Siapa itu namanya? yang bagus. Kagem ya? Fadol. Bukan. Bukan dia. Beda. Bukan. Beda orang. Iya lagi. Iya lagi. Kagem. Enggak, habis itu gue pikir, ini laki tapi kok Bukan dong. Kan cuma but. Silakan. Komentarnya kayak gue langsung. Aku Kaigun maaf dulu ya. Mohon maaf ya. Gak apa-apa, Oh, Sob. nggak apa-apa Santai. ya. Dia orang Kenapa? asik Gue banget. santai. Kenapa? Gue mau kata bencong juga bisa bagi-bagi duit. Gak ada masalah. Dia. Biar kata bencong juga. Oh, sumbangan ke Palestina. Berapa truk? Nah, coba yang laki bener nyumbang nggak? Malu lu anjing. Iya. Ya tapi kan ini kan siapa tahu bisa berubah ya. Iya. Kan cuma komedi Ada aja, kalanya komedi. bisa berubah ya kan, jadi bencong, jadi laki. Tapi ntar kalau kangen ya balik lagi ke titik nol. Balik lagi ini mulai dari nol. Dimulai dari nol. Tapi ini kan komedi ya, Komedi ya. ya. Jangan dibawa terlalu serius. Jangan serius, iya. Ini Kita buat komedi fun ya. Saya suka pembawaan kamu, asik. Vokal kamu jelas. Tuh, cakep. Ya, aku suka kamu cukup niat, jadi ada viti-viti segala macam. iya. Lumayan, berarti kamu punya pendekatan lebih sama panitia. Ya, Bisa nitip video. bisa nitip video gitu. Which is aku suka, tapi mungkin yang aku perhatiin banyak dari beberapa komika udah mengulang-ulang pakai materi. Igun pernah sama Ayu Ting Ting, sama Rosa, Cita-Cita itu ada 2 apa 3 kali. Kalau saya jadi komika, apalagi saya berada di urutan terakhir, saya nggak mau pakai materi yang udah dipakai sama orang. Betul. Jadi ibarat kata kayak penyanyi dangdut nih di orkes, dia duduk ngejejer. Kalau lagunya udah dinyanyiin sama penyanyi depannya, lu udah nggak bisa nyanyiin di belakangnya. Betul. Nah itu yang akan menjadikan kamu itu kualitasnya itu sampai di mana. Kalau kamu udah mulai kamu tampil di terakhir, tapi materi kamu sama seperti pengulangan yang ada, berarti you're nothing. Kalau menurut aku ya, gitu. Jadi kadang kita harus mikir orang yang berada di posisi 1, di posisi terakhir, sama di posisi ke-6 misalnya after break, itu mungkin dicari orang-orang yang punya kekuatan untuk bisa ngangkat suasana. Betul. Positifnya seperti itu ya. Tapi Disebutnya kalau terakhir ini komika headliner bilang. headliner Iya. gitu. Kamu tuh ada bakat ke situ gitu. Tapi kalau buat aku, kalau kamu mau harganya jadi lebih naik lagi, kalau bahan yang udah dipakai sama orang jangan dipakai lagi di kamu sih, kamu menurut aku. Itu dia. Point of Oke, view-nya, Kagem. point of view. Oke, Kagem. Paham. 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 Paham? Paham. Paham. Mungkin dari Kiki mau ditambahkan komentarnya? Jujur aku pas Bang Fadol naik ke atas panggung tuh sempat deg-degan. Aduh, karena beberapa waktu sempat ada di Iya, agak tidak di aman bawah lah gitu. gitu. Iya. Jadi tapi ini adalah epic comeback-nya seorang Fadol dari Brebes. Bagus, Kota. Fadol. Ini jadi Pride of you. pembawaannya percaya diri banget karena mungkin juga narik dari kisah yang deket kan, kayak soal sastra Jawa itu lucu banget, relate banget apa ya. Jadi kita pun ngebayangin imajinasi itu juga lucu. Terus dari satu punch ke punch yang lain meningkat terus sampai ke Soto Lamongan, aduh lucu banget, sampai juga Bagus. ngasih pengandaian juga. Terus Herman Soto Lamongan tuh lucu. iya lucu banget. Karena kita udah tahu dia orang Bekasi, anjing ngapain Iya, jualan soto ngapain, gitu. iya. Herman Jonek itu. Herman Jonek. Bukan. Bukan beda ya? Beda ya? Beda. Anak buahnya Bang Haji Herman Jonek tuh. Tapi kamu emang dari Brebes? Brebes. Nah terus pas ngerosting Kak Igu juga, ya tadi kan sempat banyak yang takut atau main di level amat, tapi kamu juga berani. Dang tadi yang pas terakhir Betul. punchline kamu, Iya.
pas nyebut itu gimana rasanya ngeludas itu tuh lucu. itu roasting yang Kak Igun pengen dari sejauh ini gitu. Sampai di tengah-tengah lu bawain materi roasting itu Kak Igun bilang itu bagus. Di tengah-tengah dia bilang gitu. Enggak usah terlalu ngerasain. Ini ngelap greget Kak, ngelap so ganteng anjir. Dipuji dikit. Maksudku pertahankan lagi. Betul. Berarti ini udah works kira-kira nextnya mungkin masukan dari Kak Igun untuk lebih teliti buat teman-teman juga yang emang agak susah sih karena mereka waktunya sangat sempit mepet dan ya, saling nggak tahu ya materi Betul. satu sama lain kayak ini dibahas atau belum mungkin cari tempat buat open mic kali supaya kalau itu dibahas kita jangan pakai lagi. Jangan sampai premis yang di bawah itu didunda, dibawain lagi gitu. Makasih Kiki. Bang Haji ada yang tambahin lagi? Ya, buat Kiki CJR ini. Kiki CJR. Nih, temennya gimana tuh yang dinner itu? Temannya itu. Maldini ya. Iya, Maldini Saya temennya nyebut itu. namanya loh. Ini tayangin ya. Nonton pundak lu angkat banget kayak belakang TV dah. Pundaknya anget banget di belakang. Biasanya ada sepatu sekolah belakangnya tuh. Iya, biasa gitu ya. Lanjut Bang Haji. Kalau panas kulkas ya. Iya. Banget, Kiki. Tadi awal-awal sempat ngeri juga, soalnya pas ngajak teman-teman istighfar tuh kayak slow responnya. Betul, takutnya susah ngangkatnya ya. Cuman ternyata bagus banget dan kayak ngelihat kalau saya kayak ngeliat anak SD lagi marah-marah lucu banget tadi. Iya, lucu banget sumpah. Iya, makanya dia pendek, udah pendek maju-maju lagi ke sini nih. Lucu, gemes banget kelihatan dan Lucu pas banget. roasting Kak Igun juga dapet respon yang bagus. Jarang-jarang loh. Udah 20 tahun Kak Igun berkarir ya, itu nggak pernah ada yang Ya apa Pak? Oh main drum, nggak pernah ada yang main drum seperti itu. Keren banget Pak Haji. itu ya, thank you. Terima kasih. 10 komika sudah tampil. Pasti ada satu komika yang paling tidak lucu dan ada komika yang paling lucu. Tapi semuanya hari ini di episode ini semua rata, semua dapat 500.000 dari Kak Igun. Kecuali Sandong. Semua oh iya nanti sabar. Kamu harus paham bahwa rezeki itu kan dari Allah ya. Mungkin Allah lagi nggak ke kamu. Mungkin itu dia. Kamu pentingnya muhasabah diri. Apa yang kurang dari saya mungkin saya kurang berbagi sehingga akhirnya seorang Igun kurang terketuk hatinya untuk membagikan 500.000 ke kamu. Ya kan seperti itu kan mungkin. Nggak boleh maksa ya, Nggak boleh maksa. Rezekinya nggak boleh maksa. Sabar ya, sabar. Mungkin setelah ini kamu dapat 500.000. Kita akan berdiskusi siapa komika yang terasoy dan tidak asoy. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Comic Roasting. Sudah selesai semua 10 komika setelah melakukan stand up dengan baik dan benar. Ya. Igun bagaimana? Ya, kalau dari aku pertama aku mau ngucapin terima kasih. Aku udah dipilih menjadi target roasting. Target roasting. Bukan target operasi ya. Ya, jadi justru hari ini tuh kayak dapat kesempatan untuk bisa seru-seruan gitu kan. Jadi 10 orang ini sebenarnya memang ternyata membuat kelucuan itu tidak mudah. Ya, mungkin menjadi sosok Ivan Gunawan yang katanya banci, yang katanya apa, itu juga tidak mudah. Tidak mudah. Ya, betul. saya hadir di industri ini hampir 25 tahun dan saingan saya tidak terlalu banyak karena nggak ada yang seperti saya. Tidak ada. Jadi kalau mau jadi komika, mau jadi apapun, kalian tuh harus otentik, harus beda, punya ciri khas, punya daya jual, sehingga kamu bisa menjadi sosok yang bisa dikagumi masyarakat. Betul. Gitu. Dari ke-10 ada yang kayak memang permasalahan hidupnya udah berat banget, box ini kerasa berat. Ada yang memang dia datang ke sini memang sudah niat banget untuk menghibur, ada. Ada yang siap. Ada yang trying hard banget buat kelucuan, ada. Betul sekali. Ada yang nyantai aja tapi dia udah lucu. Betul. Pembawaannya ya. Iya. Nih aku ada yang paling lucu, ada yang paling garing, ada. Udah siap nama-namanya. Dua. Yaudah, yang paling lucu sama yang enggak lucu. Iya. Ya, Mau oke. dari mana dulu nih? Yang lucu dulu. Yang lucu dulu apa Yang lucu. Yang lucu dulu deh. Iya. Kasih tahu Kak Igun. Dan komika yang terasoy adalah Selamat untuk Yang terakhir tampil. Fado. Fado. Ini. Tadi lo ngata-ngatain gue. Lo meluk gue ntar lo nempel lo. Nular lo.
Akhirnya ya epic comeback ya. Kami Padol. Semangat. Padol semangat Padol. Padol itu episode lalu Lu bawa kabel kebakar sih? Jauh Padol deh. Bawa ke sini-sini dah lu. Pas lagi dia peluk bawa keranjang duku deh. Berarti sekarang nih ada 2 poin. Iya. Minggu lalu Fadol ini tidak tampil karena sebelumnya tidak lucu. Itu poin pertama, tapi dia bisa comeback. Poin kedua adalah jangan kayak gitu ke Maigun karena dia udah nyapih, ya. Iya. Nggak bisa. Yang nggak bisa sekarang. Tadi dia ke sini sebenarnya di sini. Pentilnya turun. Selamat. Gimana perasaannya, Dol? Gimana perasaannya? Peres lu. Enak banget tuh Pak. Oh, sedih aja. Kok sedih aja lu? Berarti ntar Fadol dapat lagi 500.000 dari Diki TV. Betul. Dapat lagi. Dapat dari aku 250.000. Terima kasih Pak Haji. Dari aku mau dapat cincin. Tapi Kak Ulfa Enggak, ini cincin Shopee kok. 35 ini. Di rumah ada 5 ya? Ada 5. Nah, langsung aja Kiki kasih tahu Ki. Ini dia, ada yang asoy, ada yang paling tidak asoy. Betul. Sayang sekali karena mungkin performanya kurang. Kurang kali, materinya kurang roastingnya siap juga, ya. Betul. Dan komik kayak ya Tapi sebenarnya yang tidak asoy walaupun dia nggak asoy tapi pasti ada kelebihannya ya. Ada juga kali ya. Ada. Ini kayak gue udah kasih tahu Iya. komika yang paling tidak asoy, tapi apa dia? Gede. Yaitu komika tidak asoy adalah Bayu. Terima kasih. Bayu terima kasih. Ini dia. Lah Bayu langsung insecure yang ditutupin. Sama peluk Pak Igun. Selamat. Selamat ya untuk 10 Gimana komika. perasaannya? Kan kamu perasaan menang. Perasaan enak itu gimana sih perasaannya? Bener nggak sih? Bukan itu Bener dong. nggak sih Bang? Perasaannya untuk dipilih jadi komika yang tidak asoy gimana? Karena persiapannya kurang, Bayu mungkin atau apa? Enggak, emang udah jelek aja udah. Emang udah jelek aja ya? Tunggu, ini gue ada fakta Iya, ya. silakan. Coba Iya. lo lihat dia. Iya. Tolong zoom lehernya. Itu apa Lehernya. itu? Dia ini dulu punya sejarah. Dia pernah dicupang tapi nggak hilang-hilang. Langsung di Black Doctor dijahit. Astagfirullahaladzim, ternyata itu dia faktanya. Oh, dia pernah. Terima kasih, Bos. Dia nggak dapat apa-apa. Ya? Nggak dapat apa-apa. Kan gue dari Pak Igun tadi. Oh ya udah. Senang ceria. Iya. Lumayan lo bagi cepet-cepet anak lo. Tapi kan udah dapat gope ya kan? Iya. Ivan Gunawan, teman-teman Ayu Ting Ting. Cakep. Ketemu lagi di Komik Roasting. Ya, bye-bye.